Matius pasal 22. Perumpamaan tentang raja yang membuat pesta kawin. Ayat 1, lalu Yesus menjawab dan berbicara kepada mereka lagi, dengan perumpamaan-perumpamaan, katanya. Kerajaan surga itu seperti seorang raja, yang membuat pesta kawin bagi putranya. Dan mengutus hamba-hambanya untuk memanggil mereka yang telah diundang, untuk datang ke pesta itu. Tetapi mereka tidak mau datang. Maka kembalilah ia mengutus hamba-hamba yang lain. Katanya, katakan kepada mereka yang diundang, lihatlah, aku sudah mempersiapkan perjamuan malamku. Lembu-lembuku dan ternak peliharaan yang tambun telah disembelih, dan semuanya sudah siap, marilah datang ke pesta kawin ini. Tetapi mereka meremehkannya serta pergi menurut jalannya masing-masing. Seorang pergi ke ladangnya, dan yang lain mengurus usahanya. Dan sisanya menangkap hamba-hambanya, dan menghina serta membunuhnya. Tetapi ketika raja itu mendengarnya, ia menjadi marah, lalu ia mengirim pasukannya, membinasakan pembunuh-pembunuh itu, dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin sudah siap, tetapi mereka yang diundang tidak berlayak. Oleh karena itu pergilah ke simpang-simpang jalan, dan seberapa banyak orang yang kamu jumpai, undanglah mereka ke perjamuan kawin ini. Maka pergilah hamba-hambanya ke simpang-simpang jalan, dan mengumpulkan semua orang yang dijumpainya, baik yang jahat maupun yang baik, maka pesta kawin itu dipenuhi dengan tamu. Tetapi ketika raja itu masuk untuk melihat tamu-tamu itu, ia melihat di sana seorang yang tidak memakai pakaian perjamuan kawin. Kemudian ia berkata kepadanya, "Hai teman, bagaimanakah kamu masuk ke sini, tanpa memakai pakaian perjamuan kawin?" Orang itu tidak bisa bicara. Kemudian raja itu berkata kepada hamba-hambanya, "Ikatlah tangan dan kakinya, angkat dia dan lemparkan ke dalam kegelapan di luar, di sanalah kelak tangisan dan kertak gigi. Karena banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Tentang membayar pajak kepada kaisar. Ayat 15, kemudian pergilah orang-orang Farisi, berunding bagaimana mereka dapat menjerat perkataannya. Lalu mereka mengutus murid-muridnya bersama-sama dengan orang Herodian, katanya, "Hai guru, kami mengetahui bahwa engkau benar, dan mengajarkan jalan Allah dalam kebenaran, serta engkau tidak takut kepada siapapun, karena engkau tidak menilik rupa manusia. Sebab itu katakanlah kepada kami pendapatmu, halalkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan mereka, dan berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkan kepadaku uang pajak itu." Kemudian mereka membawa kepadanya sedinar. Lalu ia berkata kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Mereka berkata kepadanya, "Kaisar punya." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kembalikan kepada kaisar barang yang kaisar punya, dan kepada Allah barang yang Allah punya." Ketika mereka mendengar perkataan ini, mereka takjub dan meninggalkan dia, dan pergi. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Ayat 23, pada hari yang sama datanglah kepadanya orang-orang Saduki, yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati, dan bertanya kepadanya. Katanya, "Guru, Musa berkata bahwa jikalau seorang mati, tetapi tidak beranak, hendaklah saudara laki-lakinya mengawini istrinya itu, untuk membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Sekarang adalah bersama kami 7 orang bersaudara, yang pertama mati sesudah menikah, tetapi tidak mempunyai keturunan, ditinggalkannya istrinya bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua, ketiga, bahkan sampai yang ketujuh. Dan pada akhir dari semuanya, perempuan itu mati juga. Lalu pada hari kebangkitan, ia menjadi istri siapakah dari antara ketujuh orang itu, karena mereka semua telah memilikinya?" Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, "Kamu sesat, sebab tidak mengetahui isi Alkitab atau kuasa Allah. Karena pada hari kebangkitan, mereka tidak kawin ataupun dikawinkan,
tetapi keadaannya seperti malaikat-malaikat Allah di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang mati, tidakkah kamu membaca apa yang dikatakan Allah kepadamu, katanya, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah itu bukannya Allah orang yang mati, tetapi Allah orang yang hidup. Maka ketika orang banyak itu mendengar hal ini, mereka takjub akan pengajarannya. Hukum yang terutama. Ayat 34, tetapi ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkamkan orang Saduki, mereka pun berkumpul bersama kepadanya. Kemudian seorang dari antara mereka, seorang ahli Taurat, menanyainya, untuk menguji dia, katanya, Guru, hukum manakah yang besar di dalam Taurat? Yesus berkata kepada mereka, Hendaklah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap pikiranmu. Inilah hukum yang pertama dan besar. Dan yang kedua sama seperti itu, hendaklah engkau mengasihi tetanggamu, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini bergantung segenap kitab Taurat dan nabi-nabi. Hubungan antara Yesus dan Daud. Ayat 41, ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul bersama-sama, Yesus bertanya kepada mereka. Katanya, Apakah pendapatmu tentang Kristus, putra siapakah dia? Mereka berkata kepadanya, Putra Daud. Ia berkata kepada mereka, Lalu, bagaimanakah Daud di dalam roh menyebutnya Tuhan, katanya, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku, sampai aku menjadikan musuh-musuhmu alas kakimu. Lalu jika Daud memanggil dia, Tuhan, bagaimanakah dia menjadi putranya? dan tidak seorang pun dapat menjawab sepatah kata pun kepadanya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun berani menanyai dia lagi.